Selamat datang di Cerita Ocha. Semoga kalian tetap sehat ya. Di sudut timur Nusantara, terbentang sebuah wilayah yang begitu memesona. Negeri bernama Tunjung Bitu. Tempat ini berada di pulau besar yang dikenal dengan sebutan Lombok, dikelilingi oleh hamparan laut biru yang luas, gunung-gunung menjulang megah, serta perbukitan hijau yang menyejukkan mata. Negeri ini dikenal bukan hanya karena keindahan alamnya yang bak lukisan surgawi, namun juga karena ketentraman dan keadilan yang menjadi nafas hidup sehari-hari warganya. Mereka hidup dalam harmoni, menggantungkan hidup dari pertanian, perikanan, dan perdagangan rempah yang tersoringa ke seberan lautan. Di tengah kemakmuran dan kesejahteraan itulah, lahir seorang putri dari pasangan Raja Tonjang Beru dan Permaisuri Dewi Seruni. Sang putri diberi nama Mandalika, nama yang diambil dari bunga langka yang hanya tumbuh di puncak bukit tertinggi negeri itu, bunga putih keemasan yang hanya mekar sekali dalam setahun. Kelahiran Mandalika disambut dengan gegap gempita seluruh rakyat. Langit malam saat itu dipenuhi bintang, dan ombak laut mendadak tenang. Seolah alam pun turut bersyukur atas hadirnya bayi yang kelak akan menjadi pusat cinta dan pengorbanan. Sejak kecil, Mandalika menunjukkan kecerdasan dan kepekaan hati yang luar biasa. Ia gemar membaca naskah-naskah tua di perpustakaan istana. Namun ia juga tak segan turun ke desa, membantu ibu-ibu menumbuk padi atau menghibur anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Kebaikan hatinya menular ke semua yang mengenalnya. Ia tak pernah meninggikan suara, dan senyumnya seperti embun pagi sejuk, tulus, dan menenangkan. Bahkan para tetua adat yang sudah sepuh pun berkata bahwa Mandalika bukan sekadar darah bangsawan, tapi titisan cahaya alam yang dikirim untuk menjaga keseimbangan negeri. Tak ada satupun yang tidak mencintainya. Dari rakyat jelata hingga para bangsawan, dari para pedagang hingga petani garam, semua memujanya, bukan hanya karena parasnya yang luar biasa cantik dengan mata jernih dan kulit lembut seputih kelapa muda, tetapi karena aura welas asih yang terpancar dari setiap gerak dan tutur katanya. Dalam diam, seluruh negeri menggantungkan harapan besar pada gadis ini, bahwa kelak ia akan menjadi ratu yang membawa kedamaian dan kejayaan bagi Tunjung Bitu, tidak melalui kekuatan senjata atau kekuasaan, tapi melalui cinta yang tulus kepada rakyat dan alam sekitarnya. Dan harapan itulah yang tumbuh makin kuat seiring Mandalika beranjak dewasa. Keindahan dan kelembutan dirinya mulai terdengar melampaui batas-batas negeri Tunjung Bitu. Pedagang yang datang ke pelabuhan membawa kisah tentang putri muda yang bukan hanya cantik menawan, tetapi juga memiliki jiwa bak permata, murni, terang, dan menghangatkan. Mereka menyebutnya Putri Laut, karena konon setiap langkahnya membawa aroma samudra yang damai, dan setiap kata-katanya mampu meredakan amarah seperti gelombang yang luluh di pasir pantai. Kecantikan Mandalika bukan kecantikan yang angkuh. Ia tak pernah menonjolkan diri. Ia lebih suka mengenakan kain tenun sederhana hasil, buatan tangan rakyatnya sendiri daripada kain wadari kerahan seberan. Ia tetap menyapu halaman istana, menyapa pelayan dengan namanya masing-masing, dan lebih suka menyusuri pasar bersama dayangnya untuk membagikan buah segar daripada duduk dalam pesta para bangsawan. Raja dan ratu bangga, tapi juga mulai merasa was-was. Mereka sadar bahwa pesona putrinya bisa memancing ambisi para raja dan pangeran lain, yang bisa saja datang bukan membawa cinta, tapi niat untuk memiliki dan menguasai. Dan kekuasaan, seperti mereka tahu, seringkali datang dengan wajah ramah namun membawa senjata di balik jubahnya. Di usia ke-17 Mandalika, Raja Tonjang Beru menggelar rapat istana besar. Para penasihat, panglima perang, tetua adat, dan dukun kerajaan hadir dalam ruangan yang megah namun penuh ketegangan. Raja berdiri di tengah, dengan suara yang bergetar, mengumumkan bahwa waktunya telah tiba bagi sang putri untuk dinikahkan. Tak selamanya seorang putri dapat berdiri sendiri. Ia adalah bagian dari nasib negeri ini, ujar sang raja. Maka dikirimlah undangan kepada kerajaan-kerajaan sahabat dan tetangga. Para pangeran yang merasa layak, dipersilakan datang untuk melamar sang putri. Dalam sekejap, istana Tunjung Bitu menjadi pusat perhatian Nusantara. Pangeran dari kerajaan Gunung Perak membawa 40 ekor kuda putih. Putra mahkota dari negeri Lembah Hijau membawa batu zamrud sebesar kelapa. Bahkan dari pulau seberang, datang pangeran berwajah pucat namun berhati keras, membawa kapal perang yang berlabuh di teluk tanpa izin. Setiap hari, Mandalika harus menerima kunjungan,
senyum palsu, pujian yang memaksa, dan hadiah-hadiah mewah. Ia tetap bersikap lembut, namun di dalam hatinya mulai tumbuh keresahan. Apakah mereka datang untuk mencintaiku, atau untuk memiliki negeriku? Persaingan antar para pelamar tidak berjalan damai. Mula-mula mereka hanya saling menatap tajam di ruang jamuan, saling berusaha menjadi pusat perhatian sang putri. Namun tak butuh waktu lama sebelum ketegangan berubah menjadi konflik. Seorang pangeran mencoba menyuap juru masak istana agar mencampur racun pada hidangan pesaingnya. Yang lain menyogok pelayan istana agar menyelipkan surat ancaman kepada Mandalika, berharap ia akan takut dan memilihnya. Para pengawal harus berjaga sepanjang malam, karena terdengar bisik-bisik bahwa akan ada penculikan. Raja murka, namun juga bimbang. Jika ia mengusir para pangeran, harga dirinya sebagai tuan rumah ternoda. Jika dibiarkan, maka istana bisa menjadi medan pertempuran tersembunyi. Di tengah-tengah semuanya, Mandalika menjadi pusat perhatian, pusat ambisi, dan pusat kekacauan yang makin hari makin menyesakkan dadanya. Ia tak pernah membayangkan cinta bisa menimbulkan luka sebesar ini, bahkan sebelum dipilihkan kepada siapa cinta itu akan diberi. Di malam-malam yang sunyi, ketika semua pelayan telah tidur dan lilin hampir padam, Mandalika berjalan pelan ke taman belakang istana. Ia duduk di bawah pohon beringin tua yang disebut warga sebagai pohon leluhur, tempat para raja dulu merenung sebelum mengambil keputusan besar. Di sanalah Mandalika berbicara dengan dirinya sendiri, atau mungkin dengan roh leluhur yang dipercaya tinggal di pepohonan dan angin malam. Apa gunanya cinta jika ia membuat orang saling membenci? Bisiknya lirih. Apa gunanya mahkota jika rakyat hidup dalam ketakutan akan perang? Malam itu, angin berhembus pelan, dan dari arah lautan terdengar deburan ombak yang seolah menjawab keresahannya. Dalam gumam, Mandalika mulai merasakan bahwa hatinya dituntun pada sebuah keputusan yang tak biasa. Ia menyadari bahwa cinta bukan tentang memilih siapa yang paling kuat atau paling tampan, tapi siapa yang paling rela melepaskan demi kebaikan semua. Dan jika tidak ada yang rela melepaskan, mungkin dirinya lah yang harus belajar menjadi pelepas segalanya. Di malam ketujuh sejak kedatangan para pangeran, Mandalika mengalami mimpi yang terasa lebih nyata dari biasanya. Dalam mimpinya, ia berdiri sendirian di atas tebing karang, mengenakan kain putih yang tertiup angin, menghadap laut lepas yang berkilau keperakan di bawah cahaya bulan. Udara terasa hangat, tapi angin membawa aroma garam dan bunga liar. Ombak memecah pelan, seolah menyapa lembut. Dari balik kabut tipis yang menggantung di tepi tebing, muncul seorang perempuan tua berjubah kain tenun kasar, rambutnya panjang kelabu, matanya menyala namun penuh kelembutan. Perempuan itu tak memperkenalkan diri, hanya menatap Mandalika dalam diam. Lalu, dengan suara yang serak namun dalam, ia berkata, "Cinta yang paling tinggi bukanlah kepemilikan, tapi pengorbanan. Ketika kau mencintai semua orang, kau tak bisa memilih satu tanpa melukai yang lain. Maka hanya ada satu jalan untuk menyelamatkan semuanya. Relakan dirimu." Mandalika terdiam. Ingin ia bertanya, tapi bibirnya terkunci. Tiba-tiba laut di bawahnya berkilau terang, dan dari dalam air muncul ribuan cahaya kecil seperti bintang yang mengapung. Saat ia melangkah mendekati tepi, suara perempuan itu terdengar lagi. "Jika kau siap, laut akan menerimamu. Kau akan jadi cahaya yang tak bisa diperebutkan siapapun." Mandalika terbangun dengan jantung berdebar. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Namun anehnya, ia merasa tenang. Untuk pertama kalinya dalam seminggu, ia tahu apa yang harus dilakukan. Pagi itu, Mandalika menemui ayahnya di ruang peristirahatan. Raja Tonjang Beru yang biasanya tenang dan penuh wibawa tampak lebih tua dari biasanya. Rambutnya memutih, dan matanya sayu. Ia tahu bahwa situasi yang terjadi bukanlah situasi biasa. Ketika Mandalika bersujud di hadapannya, ia langsung tahu bahwa putrinya hendak mengatakan sesuatu yang berat. Dengan suara lembut namun mantap, Mandalika berkata, "Ayahanda, izinkan hamba menyampaikan pilihan." Bukan untuk memilih suami, tetapi untuk menyelamatkan negeri ini. Raja terdiam. Tak pernah ia membayangkan kalimat seperti itu keluar dari mulut anak gadisnya. "Hamba mohon, undanglah semua pangeran dan rakyat."
Suruh mereka berkumpul di Bukit Seger saat fajar pada tanggal 20 bulan ke-10. Di sana, hamba akan menyampaikan keputusan. Dan setelah itu, semuanya akan selesai. Sang raja menatap mata putrinya. Di sana ada air, ada cinta, ada kegetiran, tapi juga kekuatan yang tak tergoyahkan. Dengan napas panjang, Raja Tonjang Beru akhirnya mengangguk. Perintah pun dikirim ke seluruh pelosok negeri. Rakyat dan para pangeran diperintahkan berkumpul di tepi bukit yang menghadap laut, tempat suci yang dipercaya menjadi tempat para leluhur turun dari langit. Fajar menyingsing dengan lambat di hari yang dijanjikan. Kabut tipis menyelimuti tanah, dan langit masih berwarna abu-abu pucat. Namun dari segala penjuru, ribuan orang telah berdatangan. Mereka datang dengan pakaian terbaik, membawa harapan, kegelisahan, dan rasa penasaran yang menggumpal. Para pangeran berdiri di barisan depan, mengenakan jubah-jubah mahal, masing-masing dengan pengawal dan bendera kerajaannya. Mereka berdiri tegak, namun saling menatap curiga. Rakyat berkerumun di lereng bukit dan di bawah pohon. Beberapa membawa anak-anak kecil di gendongan. Tidak ada musik, tidak ada tari-tarian. Yang ada hanya angin laut yang menyapu rambut dan debur ombak di bawah tebing. Kemudian, dari arah istana, muncul sosok yang dinanti, Putri Mandalika. Ia mengenakan kain putih sederhana, rambutnya dibiarkan terurai, dan di tangan kirinya tergenggam bunga Mandalika segar yang dipetik dari lereng gunung. Ia berjalan pelan, tanpa pengawal, tanpa tahta. Hanya langkahnya yang tenang dan wajahnya yang damai. Semua mata memandang, dan keheningan menyelimuti udara. Bahkan burung-burung seakan berhenti berkicau. Tak ada yang tahu, tapi semua bisa merasakan bahwa pagi itu akan menjadi pagi yang dikenang selama-lamanya. Mandalika berhenti tepat di ujung batu besar yang menjorok ke arah laut. Ia menghadap ke semua orang, pangeran, rakyat, pengawal, bahkan ayah dan ibunya yang berdiri di kejauhan. Dengan suara yang tidak keras namun begitu jelas, ia berkata, "Wahai kalian semua yang datang karena cinta, dengarkanlah isi hatiku." Ia menatap satu persatu wajah para pangeran. Kalian datang membawa hadiah dan janji, namun juga membawa amarah dan ancaman. Aku tahu, siapapun yang kupilih akan menciptakan luka bagi yang lain. Dan jika luka itu dibiarkan, maka akan tumbuh menjadi perang. Aku tidak ingin negeri ini menjadi ladang darah hanya karena aku. Beberapa pangeran mulai gelisah, saling bertukar pandang. Maka hari ini, lanjut Mandalika, aku tidak akan memilih siapapun. Aku akan memilih semuanya, bukan sebagai istri, tapi sebagai putri bagi seluruh rakyatku. Suara mulai terdengar dari kerumunan. Rasa tidak percaya, Mara, takut. Tapi Mandalika tidak berhenti. Aku serahkan tubuh dan jiwaku kepada alam. Biarlah laut menjadi tempat aku beristirahat, agar tak ada satupun dari kalian yang saling merebut. Cinta seharusnya membawa kedamaian, bukan kehancuran. Saat ia mengucapkan kalimat terakhir, angin berhembus kencang, dan laut tampak berkilau lebih terang dari biasanya. Wajah Mandalika tidak menunjukkan takut, hanya damai dan keteguhan. Dan tanpa menunggu jawaban, tanpa menoleh ke belakang, Mandalika melangkah ke tepi batu. Di detik yang hening itu, semua orang menahan napas. Ia melemparkan bunga Mandalika ke udara, dan dalam gerakan yang begitu halus, ia menjatuhkan dirinya ke dalam pelukan laut. Seketika terdengar teriakan, tangisan, pekikan dari para pangeran dan rakyat. Raja Tonjang Beru menjatuhkan tongkatnya dan berseru memanggil nama anaknya. Permaisuri Menjerit, Dampin Sandalam, Pelukan Pelayan Istana. Para pangeran berlarian ke tepi batu, namun hanya debur ombak yang menjawab. Tak ada tubuh, tak ada kain putih yang mengambang. Mandalika telah menyatu dengan laut. Namun, beberapa saat kemudian, dari sela-sela karang muncul makhluk-makhluk kecil berwarna-warni yang belum pernah terlihat sebelumnya. Mereka bergerak lincah, berkilauan dalam cahaya fajar. Rakyat mendekat dan melihat. Itu adalah Nyale, cacing laut aneh yang seolah muncul dari kehampaan. Saat itulah para tetua adat berseru, Putri Mandalika tidak mati. Ia telah menjelma menjadi Nyale,
agar kita semua bisa mengenangnya tanpa harus berperang. Bukit Seger yang sebelumnya menjadi tempat pertemuan penuh harapan kini berubah menjadi lautan duka. Rakyat yang semula datang dengan semangat dan penasaran, kini terisak, menangis tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Beberapa wanita menjatuhkan diri ke tanah, meratap menyebut nama Mandalika. Anak-anak kecil bersembunyi di balik pelukan ibunya, tak mengerti sepenuhnya apa yang terjadi, namun ikut larut dalam suasana kehilangan. Para lelaki yang biasa tegar pun memalingkan wajah, menyeka air mata yang tak bisa dibendung. Bahkan para pangeran yang sebelumnya bersaing kini berdiri terdiam, tubuh mereka gemetar dan mata mereka kosong. Takada kemenangan hari itu, takada makota, takada pengakuan. Yang tersisa hanyalah pengorbanan seorang gadis muda yang memilih mencintai semuanya dengan cara yang tak pernah terpikirkan oleh siapapun. Raja Tonjang Beru berdiri lama di tepi batu, matanya menatap laut yang tenang, seperti ingin memastikan bahwa anak gadisnya akan kembali. Tapi yang terlihat hanya ombak yang datang dan pergi, seolah menghapus jejak keberadaan sang putri. Ia menunduk, menggenggam tanah, dan berbisik, "Maafkan ayahmu, wahai putriku. Ternyata kau jauh lebih besar dari yang pernah ayah bayangkan." Tidak ada upacara pemakaman, tidak ada peti mati, tidak ada pusara. Hanya laut yang menjadi saksi, menjadi makam, dan menjadi rumah bagi cinta yang tak memihak siapapun. Hari mulai terang, dan nyale yang sebelumnya hanya beberapa, kini muncul dalam jumlah yang luar biasa. Warnanya beragam, hijau kebiruan, merah terang, perak berkilau, seolah mereka bukan sekadar makhluk laut biasa, tapi bagian dari sesuatu yang sakral. Rakyat yang semula takut dan bingung, mendekati karang, mencoba menyentuh nyale dengan tangan gemetar. Dan yang mengejutkan, nyale itu tidak menjauh. Mereka menggeliat pelan di telapak tangan rakyat, lembut dan hangat, seperti menjawab kerinduan. Seorang nenek tua dari desa pinggiran menangis sambil berlutut, menggenggam nyale dan membisikkan doa. "Wahai Mandalika, semoga cintamu menjadi pelita bagi cucu-cucu kami. Semoga laut ini selalu damai sebagaimana damainya hatimu." Dalam sekejap, semua orang mengikuti. Mereka membacakan doa dengan bahasa masing-masing, dari berbagai kampung dan suku yang datang hari itu. Doa mengalir seperti ombak, menyatu dalam irama alam. Tidak ada agama atau adat yang membatasi, semua bersatu dalam duka dan penghormatan. Di sanalah untuk pertama kalinya, rakyat menyadari bahwa Mandalika tidak hilang. Ia telah menjadi bagian dari alam, dalam ombak yang lembut, dalam angin laut yang membelai wajah, dalam nyale yang menggeliat di sela karang. Cinta telah berganti bentuk, dari tubuh menjadi tanda, dari kata menjadi tradisi, dari sosok menjadi cahaya yang tidak bisa dimiliki satu orang saja. Beberapa minggu setelah peristiwa di Bukit Seger, para tetua berkumpul untuk menentukan bagaimana mereka akan mengenang Mandalika. Mereka sadar bahwa kisah ini tidak boleh hilang begitu saja. Maka diputuskanlah bahwa setiap tahun, pada tanggal yang sama, saat cahaya fajar mulai menari di atas laut, seluruh rakyat akan berkumpul kembali untuk menangkap nyale sebagai bentuk penghormatan. Tradisi itu diberi nama Bau Nyale, yang dalam bahasa Sasak berarti menangkap nyale. Tapi Bau Nyale bukan sekadar tentang menangkap cacing laut. Ia adalah ritual suci, perenungan mendalam tentang makna cinta, pengorbanan, dan kerendahan hati. Rakyat dari seluruh penjuru datang tidak membawa senjata atau perebutan, tetapi tikar, lentera, dan lagu-lagu kenangan. Mereka bernyanyi tentang Mandalika, menari di pinggir pantai, dan menyalakan api kecil untuk mengusir dingin malam sambil menunggu nyale muncul. Setiap ibu menceritakan kembali kisah Mandalika pada anak-anak mereka, agar cinta yang besar itu tidak dilupakan. Dan ketika nyale mulai muncul di antara karang, mereka menangkannya dengan penuh kelembutan, membawanya pulang, dan meletakkannya di atas daun pisang di tengah rumah. Sebagian dimasak sebagai lambang berkah, sebagian lagi dikembalikan ke laut sebagai tanda bahwa cinta sejati tidak boleh dimiliki selamanya. Ia harus dilepaskan agar terus hidup. Laut di sekitar Bukit Seger sejak saat itu tak pernah sama lagi. Setiap kali angin bertiup dari arah timur, orang-orang percaya bahwa itu adalah napas Mandalika yang sedang mengelus wajah mereka. Setiap riak ombak kecil dianggap sebagai senyuman sang putri.
Nelayan yang berlayar melewati batu tempat Mandalika terjun selalu menundukkan kepala mereka sebentar, membisikkan doa, dan menyentuh permukaan air. Bagi mereka, laut bukan lagi sekadar sumberikan atau tempat berlayar, ia adalah kuil terbuka, tempat cinta dan pengorbanan hidup abadi. Bahkan anak-anak kecil pun belajar untuk menghormati laut. Mereka diajari oleh orang tuanya bahwa Mandalika tinggal di sana, dan bahwa setiap nyale yang mereka lihat adalah wujud cinta yang tak pernah memilih, tak pernah membeda-bedakan. Maka, setiap anak perempuan yang lahir di bulan ke-10 sering diberi nama Mandalika, sebagai pengingat bahwa kelembutan bukanlah kelemahan, bahwa cinta tanpa pamrih adalah kekuatan yang paling tinggi. Dan setiap anak laki-laki yang tumbuh besar diajarkan untuk mencintai bukan untuk memiliki, tetapi untuk menjaga. Dengan cara inilah, Mandalika tetap hidup dalam cerita, dalam nama, dalam nyanyian, dan dalam kehidupan sehari-hari rakyat Lombok. Legenda Putri Mandalika bukan sekadar dongeng untuk pengantar tidur. Ia adalah warisan budaya, sejarah, dan spiritualitas yang menembus zaman. Dalam setiap helai tenun yang dibuat oleh ibu-ibu desa, dalam setiap motif niale yang disulam di sudut-sudut selendan, dalam setiap temban rakyat yang dinjanjikan di ladang atau di dapur, nama Mandalika bergema lembut namun kuat. Bahkan ketika zaman berubah, ketika gedung-gedung mulai berdiri dan mesin-mesin mulai berdentang di Lombok, legenda ini tetap dijaga. Pemerintah, sekolah, seniman, dan budayawan memegang teguh bahwa kisah Mandalika adalah jantung dari identitas pulau ini. Ia bukan hanya kisah tentang cinta seorang putri, tetapi tentang bagaimana satu tindakan pengorbanan bisa menyelamatkan ribuan orang dari kehancuran. Maka setiap tahun, ketika Bau Nyale kembali digelar, generasi demi generasi akan berjalan ke pantai dengan lentera dan harapan. Mereka akan menangkap nyale, berdoa, dan menceritakan kembali bagaimana seorang putri memilih menjadi cahaya di laut daripada menjadi permata di kepala raja. Dan selama laut masih ada, selama ombak masih berdebur di karang-karang bukit seger, nama Mandalika akan terus hidup, tak akan pernah tenggelam. Raja Tonjang Beru, setelah kehilangan putri tunggalnya, menjadi sosok yang berubah. Ia tak lagi tertarik pada pesta kerajaan atau urusan perjodohan politik antar negara. Di balik megahnya istana, ia sering terlihat duduk sendiri di taman kecil di sudut timur, taman tempat Mandalika biasa membaca naskah kuno dan memberi makan burung-burung. Di tangannya, sering tergenggam bunga Mandalika yang ia petik sendiri setiap pagi. Wajahnya yang dulu gagah kini tampak renta. Matanya tak lagi tajam, melainkan sendu, seolah setiap hari memandangi kekosongan. Namun dalam kesunyian itu, sang raja menyusun satu hal yang paling berharga, catatan hidup putrinya. Ia mengumpulkan kenangan dari para pelayan, penjaga, bahkan rakyat kecil yang pernah bertemu Mandalika. Ia tulis semuanya di lembaran-lembaran lontar, agar dunia tahu siapa putrinya dan mengapa ia layak dikenang bukan karena darah bangsawan, tapi karena kemurnian jiwa. Ia bukan hanya anakku, tulisnya, tapi cahaya dari masa depan yang jauh. Raja tahu, suatu hari, generasi baru akan tumbuh dan bertanya siapa sosok yang mereka rayakan tiap tahun. Maka dengan tangan gemetar, ia menyusun kisah itu. Ia tak ingin Mandalika hanya hidup dalam nyale atau ombak, tapi juga dalam tulisan, dalam pelajaran hidup, dalam hati siapapun yang membacanya. Di desa-desa pesisir, malam menjelang Bau Nyale adalah malam yang istimewa. Ibu-ibu akan duduk di beranda rumah bersama anak-anak mereka, menenun atau menyiapkan nasi untuk esok hari, sambil menyanyikan lagu rakyat tentang Mandalika. Lagu itu sederhana, tapi syarat makna. Putri laut, putih hatimu tak memilih, tapi memeluk semua tubuhmu jadi nyale, air mata jadi cahaya. Anak-anak mendengarkannya dalam diam, membayangkan sosok putri dengan rambut panjang dan mata penuh kedamaian melompat ke laut demi cinta yang tidak dibalas. Mereka bertanya, "Ibu, kenapa Putri Mandalika tidak takut mati?" Dan sang ibu akan menjawab, "Karena ia tahu, cinta yang paling murni adalah ketika kita rela kehilangan diri demi kebaikan orang lain." Malam itu, di setiap rumah, di setiap nyala pelita, nama Mandalika dibisikkan. Tidak dengan histeria atau ratapan, tapi dengan kelembutan yang menghanyutkan. Ia hadir bukan sebagai legenda yang jauh, tapi sebagai bagian dari keluarga, seperti bibi, kakak,
atau bahkan sahabat yang telah pergi tapi meninggalkan pelajaran besar. Di antara para pangeran yang dulu datang melamar, ada satu yang tak pernah kembali ke kerajaannya. Namanya Pangeran Rajendra, dari negeri Gunung Perak. Ia adalah pangeran yang muda dan ambisius, yang datang membawa kuda putih dan emas. Namun setelah menyaksikan pengorbanan Mandalika, jiwanya terguncang. Ia memilih tinggal di Lombok, menyamar sebagai rakyat biasa, dan memulai hidup baru sebagai guru bagi anak-anak desa. Ia merasa tidak layak lagi menjadi pewaris tahta jika hatinya masih dipenuhi ambisi. Setiap hari, ia menuliskan pelajaran tentang cinta dan tanggung jawab, bukan dari kitab perang, tapi dari kisah Mandalika. Anak-anak memanggilnya Guru Laut, karena ia selalu mengajak mereka belajar di pinggir pantai, membaca dan menulis sambil mendengarkan suara ombak. Di dadanya tergantung liontin kecil berisi sejumput pasir dari Bukit Seger, tempat terakhir ia melihat Mandalika. Ia tidak pernah menikah. Ketika ditanya mengapa, ia hanya menjawab, "Aku sudah pernah jatuh cinta kepada seseorang yang memilih mencintai semua orang. Maka aku juga akan membagi cintaku untuk semua yang bisa kubantu." Di masa yang lebih modern, saat dunia mulai mengenal mesin, media, dan mobil-mobil besi, kisah Mandalika tidak memudar. Justru namanya mulai menjadi simbol yang lebih besar. Sekolah-sekolah menamakan ruang perempuannya dengan nama Ruang Mandalika. Perpustakaan menyimpan buku-buku dengan bab khusus tentang pengorbanannya. Bahkan seorang pematung dari Mataram membuat patung Mandalika menjulang tinggi di tepi pantai, rambutnya tertiup angin, menghadap laut. Ia menjadi simbol perempuan yang tidak hanya cantik secara fisik, tapi bijak secara batin. Ia menjadi teladan bahwa perempuan bukan sekadar pelengkap atau hadiah dalam kisah, melainkan penentu arah dan penjaga nilai. Para aktivis perempuan mengutip kisahnya sebagai inspirasi perjuangan, bahwa perempuan bisa menentukan nasib, bahkan jika keputusan itu menentang logika kekuasaan. Generasi muda menyanyikan lagu Mandalika dalam festival budaya, membawakannya dalam teater, bahkan menjadikannya tokoh dalam novel dan film. Ia hidup dalam banyak bentuk, tapi esensinya tetap, tentang bagaimana satu jiwa bisa mengubah banyak hati, tentang keberanian untuk memilih jalan yang tak populer demi keselamatan semua. Hingga hari ini, orang-orang masih percaya bahwa Mandalika hidup di laut. Ia tidak hilang, anja berganti buhud. Kadang, saat senja jatuh di atas Bukit Seger, beberapa nelayan mengaku melihat siluet perempuan duduk di atas batu, rambutnya tertiup angin, wajahnya tersenyum ke arah cakrawala. Kadang pula, nyale muncul lebih awal, atau lebih berkilau dari biasanya, dan masyarakat menganggap itu sebagai tanda Mandalika sedang bahagia. Beberapa orang melemparkan bunga ke laut sebagai salam, yang lain membawa bayi mereka ke pantai saat bau nyale, berharap berkah dari sang putri. Kehidupan Mandalika memang berakhir di dunia nyata, tapi ia menjadi abadi dalam keyakinan, dalam budaya, dalam laut yang tak pernah tidur. Dan setiap kali seseorang berdiri di pinggir pantai, menatap laut Lombok yang luas dan indah, mereka tahu, cinta yang paling besar bukan tentang memiliki, tapi tentang memberi, mengikhlaskan, dan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, seperti nyale, seperti ombak, seperti nama Mandalika yang tak pernah hilang di hembusan angin timur. Di desa-desa pesisir, lahir generasi baru yang tumbuh bersama kisah Mandalika. Mereka disebut anak-anak laut, karena begitu akrab dengan nyanyian ombak dan bau asin di udara. Setiap tahun, mereka akan mengikuti orang tuanya turun ke pantai saat tradisi bau nyale digelar. Bagi mereka, menangkap nyale bukan hanya permainan, tapi bagian dari identitas. Mereka mendengar kisah Mandalika bukan dari buku sejarah atau televisi, tapi langsung dari mulut nenek dan kakek yang menyisipkannya dalam dongeng malam. Seringkali, anak-anak itu bermain pura-pura menjadi Mandalika, berdiri di atas batu dan melambaikan tangan ke laut, menirukan kalimat pengorbanan sang putri dengan suara lantang. "Aku mencintai semuanya. Aku akan jadi nyale." Dan tawa pun meledak di antara mereka. Namun seiring bertambah usia, tawa itu berubah menjadi pemahaman. Mereka mulai melihat bahwa kisah itu bukan sekadar cerita, tapi panggilan untuk hidup berbeda, lebih peduli, lebih lembut, lebih berani memilih jalan sulit jika itu demi kebaikan bersama.
Anak-anak laut tumbuh menjadi pemuda yang tak takut mencintai tanpa harus memiliki. Mereka menjadi generasi yang menghormati alam, yang percaya bahwa kekuatan sejati adalah saat kita mampu melepaskan, bukan saat kita menaklukkan. Di sekolah-sekolah, para guru mulai mengajarkan kisah Mandalika sebagai bagian dari pelajaran etika dan budaya. Bukan sekadar legenda, tapi sebagai materi diskusi yang membentuk karakter. Di papan tulis, nama Mandalika ditulis besar, dan di bawahnya 3 kata, cinta, pengorbanan, keadilan. Para guru akan bertanya pada murid-muridnya, jika kalian jadi Mandalika, apa yang akan kalian lakukan? Anak-anak akan terdiam, berpikir. Sebagian berkata, mereka akan kabur dari semua lamaran. Yang lain berkata, mungkin mereka akan memilih yang terbaik dan meminta maaf pada yang lain. Namun pada akhirnya, semua sepakat bahwa apa yang dilakukan Mandalika membutuhkan keberanian luar biasa. Keberanian yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Para guru tahu, mereka tidak sedang mengajarkan sejarah, tetapi sedang menanamkan nilai. Mereka tahu bahwa dunia modern, dengan segala tantangannya, tetap membutuhkan manusia seperti Mandalika, yang bisa melihat lebih luas dari kepentingan diri sendiri. Dan di setiap kelas, selalu ada 1 atau 2 murid yang menangis diam-diam, karena mereka merasa tersentuh oleh kisah sang putri. Seolah Mandalika tak hanya hidup di laut, tapi juga di hati setiap orang yang mendengarkan ceritanya dengan tulus. Para seniman pun tidak tinggal diam. Mereka merasa terpanggil untuk menyuarakan kembali kisah Mandalika dengan cara mereka sendiri. Ada yang membuat lukisan besar tentang saat-saat terakhir Mandalika di atas batu karang, wajahnya damai, laut memantulkan cahaya matahari pagi. Ada yang menciptakan musik orkestra, menggabungkan gamelan sasak dengan gesekan biola, menggambarkan perubahan suasana dari harapan hingga pengorbanan. Bahkan ada yang menulis puisi ratusan bait, menyandingkan cinta Mandalika dengan cinta laut pada pantai, setia, tapi tak pernah bisa saling memiliki. Teater-teater rakyat menggelar pertunjukan di lapangan terbuka, memakai kain putih panjang untuk menggambarkan lautan yang menelan tubuh sang putri. Dan yang paling istimewa adalah saat seorang penari muda tampil menari sendirian di pasir pantai, hanya diterangi cahaya bulan, mempersembahkan tarian untuk Mandalika tanpa penonton, tanpa kamera, hanya untuk dirinya dan ombak yang datang diam-diam. Bagi para seniman, Mandalika bukan sekadar kisah untuk dikenang, tapi roh yang hidup, menginspirasi karya, membimbing arah, dan menjadi alasan mengapa mereka terus menciptakan. Lambat laun, nama Mandalika tidak hanya menjadi legenda, tapi juga menjadi simbol gerakan perempuan. Di berbagai daerah, muncul komunitas-komunitas perempuan yang menamai diri mereka Putri Laut, Cahaya Mandalika, atau Darah Nyale. Mereka adalah perempuan-perempuan muda yang memperjuangkan hak untuk dipilih, untuk didengar, dan untuk dihargai. Mereka berkumpul di rumah-rumah sederhana, di perpustakaan kecil, di ruang kelas malam, membahas pendidikan, hak tubuh, lingkungan, dan nilai-nilai yang diwariskan Mandalika. Mereka percaya bahwa menjadi perempuan bukan berarti harus diam dan menerima, tapi bisa memilih jalan sendiri dengan kepala tegak. Mereka menolak kekerasan, patriarki, dan ketamakan dengan cara yang tenang namun tegas, seperti Mandalika. Bahkan dalam festival tahunan, beberapa dari mereka menyebarkan selebaran kecil berisi kutipan pengorbanan sang putri. Jika cintaku membuat kalian saling melukai, maka aku lebih baik menjadi laut agar tak seorang pun merasa memiliki. Mereka menjadikan Mandalika bukan sebagai korban, tapi sebagai pahlawan yang memilih jalan yang tidak dipaksakan siapapun. Ia menjadi lambang perempuan yang memilih takdirnya sendiri, meski harus membayar mahal. Seiring waktu, kisah Mandalika menembus batas pulau dan negara. Para peneliti budaya, pembuat film dokumenter, dan penulis sejarah mulai tertarik menggali lebih dalam. Di berbagai konferensi, nama Mandalika disebut sebagai salah satu contoh bagaimana legenda lokal bisa membentuk identitas kolektif masyarakat. Turis-turis asing datang ke Lombok bukan hanya karena pantainya yang indah, tetapi karena ingin melihat jejak sang putri. Mereka mengunjungi Bukit Seger, bertanya pada warga, dan membeli buku kecil tentang kisah Mandalika dalam berbagai bahasa. Beberapa bahkan ikut tradisi bau nyale, tidak sekadar menangkap cacing laut,
tapi merasakan langsung emosi dan kekuatan budaya yang hidup dari generasi ke generasi. Di sebuah universitas di Eropa, seorang profesor sastra membandingkan Mandalika dengan tokoh-tokoh besar seperti Antigone dan Joan of Arc, perempuan-perempuan yang memilih mati demi keyakinan. Dan bagi rakyat Lombok, ini bukanlah pengakuan yang membuat mereka angkuh. Sebaliknya, mereka justru semakin ingin menjaga keaslian kisah ini. Mereka tahu, Mandalika bukan untuk dijadikan komoditas, tapi untuk dijaga, dihormati, dan dibisikkan dengan lembut pada anak cucu di malam tenang, ketika laut kembali tenang dan nyale mulai bermunculan di karang. Laut Lombok, terutama di sekitar Bukit Seger, telah menjadi tempat yang suci. Bukan karena bangunan megah atau kuil di sekitarnya, melainkan karena kesunyian dan kesederhanaannya. Di sanalah, setiap tahun, orang-orang datang bukan untuk berteriak, melainkan untuk merenung. Mereka datang untuk merasakan kembali napas Mandalika yang tersembunyi dalam debur ombak dan hembusan angin. Bahkan nelayan yang paling tua pun, yang wajahnya telah keras dan tangannya kasar karena garam dan matahari, akan duduk diam beberapa menit di atas perahunya sebelum melempar jaring. Ia akan menatap ke arah batu besar tempat Mandalika melompat, dan membisikkan kata-kata yang tidak diajarkan di sekolah. Kata maaf, kata terima kasih, kata rindu. Ada yang percaya bahwa jika seseorang cukup tulus, ia bisa melihat siluet seorang gadis di kejauhan saat matahari hampir terbenam, berdiri di atas ombak, rambutnya menari di tiup angin, dan matanya memandang ke langit seakan sedang berbicara pada leluhur. Laut tak pernah berkata-kata, tapi ia menyimpan lebih banyak cerita dari yang bisa ditulis oleh manusia. Dan di dalam laut ini, tersimpan kisah cinta paling murni dari seorang putri yang tak ingin dunia saling melukai demi dirinya. Tak semua orang yang datang ke Lombok mengetahui kisah Mandalika. Beberapa hanya melihat laut sebagai latar untuk swafoto, atau sekadar tempat berlibur. Namun bagi mereka yang peka, ada sesuatu yang berbeda di sini. Ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan, seperti ketika kau memasuki ruangan yang pernah digunakan seseorang untuk berdoa. Keheningan itu bukan kehampaan, justru penuh makna. Mereka yang mendengarkan dengan hati akan merasakan bahwa Mandalika masih ada di sini, bukan sebagai sosok, tapi sebagai semangat. Ia hadir dalam tindakan kecil. Seorang anak yang membagi makanannya dengan temannya, seorang ibu yang mengorbankan waktu tidurnya demi mengayun bayinya, seorang petani yang tetap jujur meski hasil panennya sedikit. Semua itu, dalam bentuk paling sederhana, adalah nyale, pecahan kecil dari cinta Mandalika yang tersebar ke seluruh penjuru tanah. Kita sering mencari keajaiban dalam kilatan cahaya atau suara dari langit, padahal keajaiban terbesar adalah ketika manusia bisa mencintai tanpa pamrih, memberi tanpa berharap kembali. Dan dalam keheningan itu, nama Mandalika bergaung paling nyaring, bukan lewat teriakan, tapi lewat bisikan hati. Mereka yang pernah menghabiskan malam di pinggir pantai Bukit Seger bercerita bahwa saat fajar mulai muncul, ada suara lembut yang muncul dari laut. Bukan suara ombak, bukan juga angin, tapi seolah ada suara perempuan yang menyanyikan lagu pelan. Lagu itu tidak memiliki lirik yang bisa ditangkap, namun setiap yang mendengarnya akan merasa hatinya dipeluk. Seorang penyair menuliskan dalam catatannya, "Aku tidak tahu apakah aku bermimpi atau tidak, tapi saat itu aku merasa Mandalika berbicara langsung padaku. Ia bilang, jangan benci, jangan rebutkan apa yang tidak bisa dimiliki. Jadilah seperti laut, menampung semuanya, memberi tanpa meminta." Suara itu tidak terdengar oleh semua orang, hanya mereka yang datang dengan hati terbuka. Tidak ada kamera yang bisa merekamnya, tidak ada mikrofon yang bisa membuktikannya. Tapi mereka yang mendengarnya tidak pernah menjadi sama. Mereka pulang dengan dada yang lebih ringan, dengan niat yang lebih jernih, dan dengan keyakinan bahwa cinta bukan soal siapa yang dipilih, tapi soal siapa yang mau berkorban agar yang lain tetap hidup dalam damai. Kerajaan Tunjung Bitu tidak lagi berdiri. Istana megah tempat Mandalika dibesarkan telah menjadi reruntuhan yang ditutupi lumut dan pepohonan. Namun pusaka terbesar yang ditinggalkan kerajaan itu bukanlah tahta, bukan juga perhiasan atau manuskrip kuno, melainkan kisah. Kisah Mandalika telah menjelma menjadi pusaka yang diwariskan tanpa surat, tanpa prasasti, tapi hidup di napas rakyatnya. Ia masuk ke dalam struktur budaya, mewarnai cara pandang, membentuk cara berbicara.
Bahkan di hari-hari biasa, ketika tidak ada upacara atau perayaan, kisah itu terus hidup. Dalam cara seorang pedagang menolak menipu pelanggannya, dalam cara seorang pemuda membela temannya dari hinaan, dalam cara seorang perempuan memilih berbicara meski risikonya tinggi, semuanya berakar dari kisah Mandalika. Pusaka itu tidak bisa dicuri, tidak bisa dijual, dan tidak bisa rusak dimakan waktu. Ia hanya bisa hilang jika dilupakan. Tapi rakyat Lombok tahu, selama mereka masih mengajarkan kisah ini kepada anak-anak mereka, selama Nyale masih muncul setiap tahun, pusaka itu akan terus hidup, menyala dalam sunyi, seperti cahaya dari dalam laut. Dan begitulah kisah Putri Mandalika. Sebuah cerita tentang seorang gadis yang memilih mencintai semua orang, lalu menghilang menjadi bagian dari alam. Ia tidak menulis sejarahnya sendiri dengan pedang atau pena, tetapi dengan keberanian untuk menghilang. Ia tidak duduk di tahta, tapi namanya disebut dalam ribuan doa. Ia tidak dimakamkan di tanah kerahan, tapi diabadikan dalam tubuh laut. Di dunia yang semakin keras, semakin cepat, dan semakin bising, kisah Mandalika mengajarkan satu hal yang paling sederhana namun terlupakan, bahwa yang paling berani adalah yang paling lembut, bahwa yang paling kuat adalah yang paling rela melepaskan. Dan selama laut masih bergelombang, selama ombak masih mencium batu-batu karang, nama Mandalika akan terus berbisik di antara desiran angin, sebagai janji, sebagai pelajaran, dan sebagai cinta yang tak bisa dimiliki siapapun, karena ia dimiliki oleh semuanya. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan cerita Ocha. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.